Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan cerita dongeng Raga Sukma. Kali ini di episode ke-27. Kita masih menceritakan tentang Raga Sukma yang sekarang sudah bisa surup sumanding atau Raga Sukma menitis kepada tubuhnya Jakasuma. Namun merasuknya ini bukan merasuk seperti kerasukan ya. Dia hanya mengikuti tubuhnya Jakasuma. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sok mangga cara ketan. Ayo tuh Jaka, kamu diam aja. Ngomong itu ini nih lagi diajakan ngobrol juga sama Aden Tirta ini. Iya ini Kang Jaka, kenapa diam saja? Maafkan saya Raden, cuman saya masih bingung ini. Kemarin itu saya diceritakan sama paman itu bahwa katanya yang datang itu pangerannya sudah menikah. Tapi sepertinya Aden ini masih muda dan belum menikah. Oh itu mah ayah saya mungkin. Memang saya sebenarnya mau sama ayah kesininya. Jadi saya ini memang masih keturunan raja dari negara Pandunagara ini, raja kerajaan Pandunagara ini. Tapi saya kepada baginda itu barisnya ataupun katalahna kakek. Jadi ya masih dalam keturunan kerajaan juga, cuman kerajaannya yang di Pandunagara itu ya kakek saya. Kemudian istilahnya buka cabang lagi, buka cabang kerajaan. Bukan cabang ya mungkin ya, tapi meluaskan dan diurus oleh ayah saya. Nah, sebelumnya karena keadaan di sana kurang aman, saya mau bersama ayah saya mau ke sini, ayahanda ke sini. Cuman ya karena syukurnya ternyata sudah ada bantuan bala tentara dari rakyat dan juga dari negara. Jadi ayah saya memutuskan apapun yang terjadi beliau akan tetap di sana. Namun dia menyuruh saya untuk pergi ke Ketumenggungan ini yang dipimpin oleh Paman Braja. Yang jelas saya sudah ketemu sama Paman Braja bersama ayahanda dan kakek raja. Jadi ya istilahnya saya diizinkan untuk pergi berguru bersama beliau sambil belajar untuk mandiri, karena mau tidak mau kami sebagai para pengagung negara itu harus banyak pengalaman mengetahui seluk-beluk negara kami. Bukankah sebagai pejabat kita harus tahu apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang jadi masalah yang ada di negara kami. Oh seperti itu. Memang saya sangat bingung sekali Tuan. Jadi ya sudahlah kalau begitu. Yang jelas tugas saya dan juga Kang Sanca untuk bahasa kasarnya mengasuh, nalingaken dan melindungi Raden. Kalau bisa jangan hanya mengasuh. Saya tidak ingin diasuh saja. Kalau diasuh ya apapun yang saya lakukan jadinya bebas. Saya ingin bersama-sama Kakang, kita belajar bersama-sama. Jadikan saya saudara ataupun anak ataupun murid Kakang juga gak apa-apa Paman. Tidak jadi masalah. Kalau menjadi anak saya tidak berani Tuan, atau menjadi murid saya. Tapi kita kalau begitu sama-sama saja, kita belajar sama-sama gitu.
bebarengan, cari pengalaman, dan saling membantu. Nah, itu lebih baik. Tidak lama kemudian terdengarlah suara kentongan, tanda ada masalah di perkampungan tersebut. Mendengar tanda adanya bahaya, segera Jakasuma dan Sanca pamit kepada Raden Tirta untuk melihat keadaan. Raden Tirta setelah mengetahui bahwa itu tanda bahaya, ingin juga ikut mencari tahu apa yang sedang terjadi, kenapa ada tanda bahaya seperti itu. Sampailah mereka bertiga ke suatu balai kampung yang dimana terdapat sudah banyak orang berada di sana, termasuk Paman Braja. Segeralah Jakasuma menghampiri Paman Braja. Paman, ada apa sebenarnya? Kenapa ada tanda bahaya dan banyak orang seperti ini, Paman? Apa yang terjadi? Jaka, ternyata kita kebobolan lagi. Memangnya ada apa, Paman? Barusan sudah terjadi kejadian lagi yang mengganggu keamanan di perkampungan daerah kita ini. Ya, memangnya ada apa, Paman? Ayo kita temui ketua kampung supaya lebih jelas apa yang sedang terjadi. Oh, mari, Paman. Setelah sedikit mengobrol dengan Pak Ketua Kampung dan bersama beberapa orang yang tahu kejadiannya, diceritakan bahwa baru saja terjadi masalah keamanan, yaitu seorang gadis di desa tersebut diganggu, bahkan sampai dilecehkan oleh beberapa perampok. Dan tidak jauh dari tempat kejadian perkara, terjadi pula perampokan di salah satu rumah di daerah kampung tersebut. Diceritakan pula beberapa hari selanjutnya terjadi pula kejadian yang hampir sama, yaitu masalah keamanan kepada para wanita di kampung tersebut dan terjadi perampokan. Kemudian setelah cukup berkali-kali dan seringnya terjadi gangguan masalah keamanan, Paman Braja, Jakasuma, Ki Sanca, dan juga Pangeran Tirta berkumpul di balai Kadipaten untuk bermusyawarah. Raden, sebenarnya saya cukup merasa malu dan merasa tidak enak hati karena Raden belum 1 bulan berada di tempat ini, sudah dihadapkan dengan masalah yang cukup pelik, terutama masalah keamanan akibat kelakuan para garong dan rampok yang tidak hanya merampas harta para masyarakat, tapi juga bahkan kehormatan para gadis dan perempuan di kampung kita ini. Ya, Paman, saya pun menyaksikannya. Bahkan sekarang, beberapa hari ini saya berpikir, apa solusinya, bagaimana caranya. Sebenarnya beberapa hari juga kita sudah berbicara dengan Paman Jaka dan juga Paman Sanca. Apa yang solusi ataupun jalan keluar yang bisa kita lakukan. Namun kami belum tegas ataupun belum pasti mengambil keputusan. Mungkin dari Paman juga ada usulan. Mohon maaf, Pangeran. Sesungguhnya masalah keamanan ini tidak seharusnya Anda mohon maaf membebani pikiran Anda karena ini tanggung jawab saya. Tapi saya pun merasa cukup kerepotan karena belum juga menemukan jalan keluar. Hamba pun sudah beberapa kali bermusyawarah dengan para ketua kampung dan juga sesepuh tokoh di Ketemunggangan ini, namun masih belum mendapatkan jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab kalau kita latih banyak orang untuk di masalah keamanan, ini sudah cukup dilakukan.
ronda malam dan juga siskamling untuk menjaga juga sudah dilakukan. Perhatian kepada para masyarakat dan para warga untuk berhati-hati dalam menjalani aktivitas juga sudah dilakukan. Namun kejadian ini masih terus berulang. Jadi hamba tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi, karena menurut perhitungan, menurut berbagai solusi ataupun jalan keluar yang pernah kami pikirkan sudah dilakukan dan masih belum menghasilkan sesuatu yang ya bisa dijadikan jalan keluar yang bisa mengurangi minimalnya masalah gangguan keamanan ini. Jadi sebenarnya saya juga jadi bingung ini. Mungkin dari pangeran, saya pikir pangeran bisa tahu, ataupun mungkin kamu Jaka atau kamu Sanca tahu atau sudah memikirkannya. Sejenak suasana menjadi hening. 4 orang yang sedang berkumpul seperti sedang melayang pikirannya tidak di tempat itu. Masing-masing dari pikirannya melayang-layang mencari jalan keluar dengan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi pada saat ini. Mohon maaf ini kalau kita kalau Kang Sanca ini mau usul, boleh? Oh, tentu silakan atuh Kang Sanca, gak ada apa-apa, gak jadi masalah. Justru kita berkumpul di sini untuk mencari jalan keluar. Apa yang mungkin mau Kang Sanca usulkan? Bagaimana kalau kita membuat tumpeng? Hah? Tumpeng? Maksud Kang Sanca? Iya, itu tumpeng. Kalau kita mau melakukan kalau ada permasalahan-permasalahan, kita buat tumpeng supaya diamankan desa kita itu dari gangguan-gangguan yang sifatnya maupun fisik maupun goib gitu. Tumpeng gitu. Kang Sanca mah itu salah istilah, Den. Maksud Kang Sanca mungkin tumbal, maka jadi karena tumpeng. Karena apa ini Kang Sanca teh? Iya, maksudnya tumbal ya, supaya mencegah dari segala kejelekan lah yang ada di kampung kita dan desa kita gitu. Tunggu Kang Sanca, apa hubungannya tumbal sama dengan masalah ini perampokan? Memangnya kalau rampok dikasih tumbal masih bisa itu, masih jadi solusi gitu? Ini pan usulan Kang Sanca, jadi pikiran Kang Sanca seperti ini. Kalau kita secara dohir, secara fisik tidak bisa mengatasi, kenapa tidak kita meminta kepada para karuhun, para leluhur supaya dilindungi, apalagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita memohon, kita berdoa bersama gitu dengan melakukan ritual persembahan tumbal gitu. Ya, benar. Memang mau tidak mau kita sebagai manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Ada kekuatan yang tidak terbatas, yaitu kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana kakek Ki Braja dan juga Paman Jaka, apakah mungkin bisa dilakukan usulan dari Ki Sanca ini? Kalau menurut hamba bisa saja dilakukan, karena memang kita belum melakukan istilahnya doa bersama ataupun selamatan, sehingga kita memang terfokus untuk melakukan hal-hal yang sifatnya fisik saja. Kita kokohkan keimanan, kekuatan dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti ini kita terhindar dari segala mara bahaya, dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Benar sekali yang disampaikan tadi Pangeran Tirta,
bahwa manusia memiliki batas kemampuan dalam menyelesaikan setiap masalah. Kalaupun mungkin secara tidak langsung kita belum bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi ini, mudah-mudahan setelah kita melakukan ritual persembahan tumbal, mungkin juga dengan tumpengnya saja, nanti ada solusi atau ada jalan keluar dari Sang Hyang Widi, Sang Maha Kuasa. Dengan apa? Jalan keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi ini. Kalau menurut saya perlu dicoba. Baik, kalau begitu bagaimana kalau kita lakukan saja seperti yang tadi disampaikan oleh kakek Braja dan juga Ki Sanca. Kita lakukan doa bersama dengan upacara persembahan tumbal dan termasuk juga tumpengnya ya Kang Sanca. Kang Sanca mah mungkin dengan makanan saja ini. Itu mah penting atuh. Kita memohon doa kepada para karuhun. Setelah itu, nah tumpengnya kita makan. Kang Sanca mah sok beri ditambahan heureuy ieu mah. Kalau kita tidak sambil ya kita intermezzo saja sedikit-sedikit untuk merelakan pikiran, jangan terlalu serius gitu. Singkat cerita, setelah diadakan musyawarah terutama dengan tokoh-tokoh dan pengagung ketumenggungan dan di perkampungan tersebut, dilakukanlah ritual persembahan doa bersama untuk meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. 2 hari berselang, terjadi lagi kejadian Rajapati dan perampokan. Kali ini tidak hanya dilecehkan, bahkan sampai ada korban jiwa yang diakibatkan gangguan dari para rampok. Sempat beberapa orang dari perkampungan tersebut juga yang berjaga mampu untuk mengejar para perampok tersebut. Namun terjadi perlawanan sampai menimbulkan korban jiwa sebagaimana disebutkan di atas. Di malam hari, di suatu malam, Pangeran Tirta sudah masuk ke dalam kamarnya. Jaka Suma dan juga Sanca duduk masih belum masuk ke dalam rumah di teras depan di padepokan tempat mereka tinggal. Jaka, ini bagaimana ini? Makin hareng-heng, makin genting, makin mengkhawatirkan keadaan di tempat ini. Dan saya juga jadi khawatir bagaimana keadaan di kampung kita. Apakah juga mengkhawatirkan seperti di tempat ini? Saya jadi ingat kepada anak dan istri di kampung. Ya memang saya juga kepikiran ke sana. Bagaimana kalau besok minta izin, apakah nanti Kang Sanca atau saya pulang dulu ke kampung untuk melihat keadaan di sana? Oh, saya setuju kalau begitu. Perjalanan dari sini kan 3 hari ya sampai ke kampung. Kemudian kalau saya tinggal, misalnya kalau saya pergi nih, tinggal di sana 1 hari, kemudian balik lagi ke sini, berarti memerlukan 1 minggu pulang pergi. Nah, kalau sampai 10 hari saya tidak pulang, berarti di kampung kita terjadi masalah. Artinya kamu boleh menyusul ataupun menunggu, jangan derepen lah gitu. Tapi kalau sampai 15 hari tidak ada kabar berita, artinya mungkin ada sesuatu yang terjadi kepada saya gitu. Oh gitu.
bagaimana kalau saya saja yang pergi ke kampung? Ya gak apa-apa juga sih. Tapi bagaimana supaya kita tenang? Pangeran bersama Ki Braja pindah saja ke kampung. Itu kalau begitu kita sama dengan meninggalkan tugas, meninggalkan kewajiban. Kalaupun mau, kita ajak pindah aja sekalian keluarga kita ke sini, sehingga kita bisa memperhatikan keluarga kita dan juga kita tetap bisa menjalankan tugas di sini. Bagaimana menurut kamu saja? Oh iya, kita badamikan saja, kita musyawarahkan saja bersama Ki Braja dan juga Pangeran. Kalau begitu bagaimana? Saya setuju sekali. Memang kamu akhir-akhir ini selalu usulannya dimengerti juga. Sanjat ya tuh. Tidak berapa lama keluarlah Pangeran Tirta dari dalam kamar. Kemudian bersama-sama duduk 3 orang di teras rumah di kadipaten tersebut. Ini mohon maaf ini Kang Sanca, Kang Jaka, saya tidak bermaksud menguping ataupun yang Anda paman berdua obrolkan, tapi tadi saya mau ke air, kita mau ke belakang mendengar percakapannya. Barusan apa yang diobrolkan? Kalau mau ada yang diobrolkan sekarang juga gak apa-apa, saya juga jadi gak bisa tidur. Ya kita sama-sama saja ikut ngeronda lah, sebab ini daerah di kampung ini memang sekarang dalam keadaan kurang aman. Bagus atuh. Jangan ikut ngeronda, nanti Pangeran sakit. Sebenarnya setiap malam juga saya sulit tidur. Kadang-kadang saya pengen ada temen gitu, makanya tadi sore saya minta paman berdua ikut menemani saya di sini, ikut ngeronda di sini gitu. Jadi ngerondanya jangan di balai kampung karena sudah ada orang ngerondanya di sini. Saya ingin ada temen. Jadi kalau malam-malam si Bibi dan si paman yang menemani di sini sudah tidur, saya gak berani kalau mengganggu. Tapi kalau paman katanya tadi suka ikut ngeronda, jadi kenapa tidak ngerondanya di sini sambil saya juga bisa ikut ngeronda gitu, paman. Bagus juga lah kalau gitu mah, gak apa-apa. Ini tadi paman tuh ngobrolin, inget sama yang di rumah gitu di kampung. Jadi kalau diizinkan saya mau longok gitu ke kampung. Oh begitu. Tapi kan sekarang paman ngeronda. Kalau mau paman sekarang boleh tidur ataupun istirahat sehingga besok bisa berangkat pagi-pagi. Kalaupun sekarang mau ikut tetap ngeronda, berangkatnya jangan hari besok, bisa besoknya lagi, sehingga paman di perjalanan dalam keadaan fit. Tapi ngomong-ngomong, yang mau berangkat ngelongok ke kampung, Paman Jaka atau Paman Sanca ini? Nah itu mau diobrolkan sama Aden, apakah Paman Sanca yang diizinkan atau Ki Jaka Suma? Tapi tadi teh ngobrolnya bagaimana kalau diajak pindah saja ke sini supaya paman juga nggak khawatir gitu. Oh gitu. Kalau menurut saya, kalau keluarga paman tidak keberatan, nggak apa-apa. Kalau saya di sini tidak jadi masalah, justru malahan makin merasa regreg, merasa tenang. Karena saya juga kalau ingat keluarga, ya pasti seperti paman, tidak fokus pikiran kita menghadapi segala permasalahan. Tapi kalau hati kita tenang, kita bisa berpikir dengan jernih, paman, seperti itu kalau menurut saya. Nah bagaimana Jaka? Itu kata Raden. Kalau memang Raden mengizinkan untuk kami tinggal, berarti saya nanti akan bilang sama Paman Braja agar saya, ya kita pindah saja semua keluarga ke kadipaten ini. Kemudian
kalau memang harus istilahnya boleh pindah, berarti besok ataupun lusa kami pergi ke kampung tidak bisa satu orang, harus berdua. Sebab saya khawatir di perjalanan ada gangguan gitu Raden. Oh, saya paham, tidak jadi masalah. Karena di sini saya berani, mau tidak mau saya juga bisa jaga diri lah sedikit-sedikit. Dan bila perlu saya juga akan meminta Ki Braja untuk beberapa hari tinggal di sini, atau saya tinggal bersama Paman Braja gitu. Ya, terima kasih kalau memang seperti itu. Saya sangat paham sekali, pasti Raden sangat bijaksana dalam memandang suatu hal dan keadaan kami di sini. Tentu tidak seperti itu, Paman. Tapi ya, saya berpikir memang kita semua harus memiliki ketenangan hati, terutama masalah keluarga dan lain sebagainya. Karena negara ini dibentuk adalah untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketenangan seluruh masyarakat. Kalau masyarakat saja kita pikirkan, kenapa tidak kita juga memikirkan keluarga dulu? Walaupun istilahnya kita memiliki kesamaan hak antara keluarga dan juga masyarakat secara umum. Artinya, kita jangan berpikir hanya masalah keluarga saja, sedangkan orang lain, masyarakat lain kita abaikan. Tapi di lain satu sisi, kita sebagai negarawan tidak bisa berpikir juga dengan tenang kalau keluarga kita dalam keadaan membahayakan, apalagi di saat-saat genting seperti ini. Saya paham juga dengan apa yang Paman rasakan. Jadi saya memberikan keputusan seperti itu, Paman. Terima kasih Raden atas kebijaksanaannya. Iya, terima kasih Raden atas kebijaksanaannya. Singkat cerita, Jakasuma dan keluarga Sanca telah pindah. Dan di perjalanan mereka tidak menghadapi keadaan yang membahayakan. Semuanya terbilang lancar. Mereka sudah tinggal di Kademangan berkumpul. Balai Kademangan yang sebelumnya hanya dihuni oleh 3 orang, Raden Tirta bersama 2 orang pengurus rumah, ditambah Sanca dan juga Jakasuma sekarang bertambah lebih banyak. Bahkan di tempat itu sekarang hampir lebih dari 10 orang tinggal di Kadipaten, sehingga terasa cukup ramai dan cukup menghangatkan suasana. Keadaan keluarga yang sudah berkumpul tidak menjadikan Jakasuma dan Sanca lalai dari tugas mereka. Mereka menjadi lebih fokus mengurus keadaan masyarakat di sekitar Kadipaten tersebut, karena kekhawatiran mereka tentang keluarga mereka yang jauh sekarang sudah mendapatkan jalan keluarnya. Malam itu, sehari setelah dilakukannya pindahan, keluarga Jakasuma dan keluarga Sanca menduduki sebuah rumah yang tidak terlalu jauh dari balai Kadipaten yang mereka tinggali. Namun rumah tempat tinggal keluarga dan tempat dinas bahasanya agak terpisah, sehingga mereka tetap bisa fokus dalam menjalankan tugasnya, membuat kesejahteraan dan membantu masyarakat dalam menghadapi segala permasalahan. Raden Tirta bersama Sanca dan juga Jakasuma duduk di balai Kadipaten sambil sedikit mengistirahatkan karena terlalu capek, jadi tidak ngantuk untuk segera tidur. Sambil menunggu rasa kantuk tiba, mereka bertiga duduk
sambil memakan sedikit makanan ilaharnya atau biasanya di suasana waktu tersebut. Waktosnya para biasa. Waktosnya para pendengar sudah habis tidak terasa. Semoga kita bertemu kembali. Yang belum subscribe, like dan komennya di Tantosku Kang Dagol. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Permios.